Di awal episode ini, kita langsung saja menuju Suliwah dan Jagat Satria yang pada saat itu sudah hampir sampai di Gunung Kencana untuk menunaikan tugasnya mencari akar tali jiwa dan daun sanggep gesang. Namun, lagi-lagi rintangan pun membayangi mereka. Seekor burung raksasa jadi-jadian pun tampak melayang menyerang mereka berdua. Namun, dengan sigap, keduanya pun mampu menghindarinya. Suliwah dan Jagat Satria pun mencoba untuk menghajar burung tersebut, yang kemudian berubah menjadi dua putri siluman Prabu Baka. Pertarungan satu lawan satu pun terjadi, dan dua pendekar Malwapati itulah yang jelas menguasai pertarungan, yang kemudian memaksa dua putri siluman itu untuk menggunakan sihir mereka. Apa boleh buat? Hanya sihir yang mampu mengalahkan mereka. Ayo, jadi lagi. Jantur. Jantur, kami mau ke Gunung Kencana, Nyi. Ada sesuatu yang harus saya tanyakan kepada Pria Mitra dan Padmasari. Kebetulan, saya juga mau ke sana. Kelihatannya memang ada sesuatu yang terjadi di sana. Kalau begitu, ayo kita berangkat. Setelah sampai di Gunung Kencana, Suliwah, Jagat Satria dan Nyi Jantur menjadi merasa aneh karena seluruh penghuni Gunung Kencana tampak beku dan sama sekali tidak bergerak. Nyi Jantur pun menjelaskan bahwa hanya sihir yang bisa membuat orang-orang itu menjadi kaku seperti itu, dan hanya penyihir berilmu tinggilah yang bisa melakukannya. Nyi Jantur pun kemudian melepas sihir bahadur tersebut dengan tongkatnya. Akan tetapi, setelah terbebas, Pria Mitra dan seluruh muridnya pun justru menyerang Nyi Jantur dengan ganas. Ya, hal itu terjadi karena memang syaraf-syaraf mereka telah terganggu oleh kebekuan itu, sehingga mereka akan menyerang siapa saja yang ada di hadapannya tanpa mengenalinya terlebih dahulu. Selanjutnya, Nyi Jantur pun segera menghajar mereka. Tak lama berselang setelah itu, mereka pun baru sadar kalau yang mereka hadapi adalah Nyi Jantur. Hei Teguh, berhenti! Jantur yang membebaskan kita dari sihir beku bahadur. Maafkan kami, Nyi Jantur. Bahadur dengan siapa kesini? Dengan Singa Maruta, Singa Mandala, dan para prajurit besar angin. Tapi Singa Maruta mencari akar tali jiwa dan daun sanggep gesang yang katanya ada di padepokan ini. Aneh, sangat aneh. Suliwah yang menerima laporan dari Pria Mitra dan Padmasari pun menjadi merasa bingung dan aneh, sebab mereka mengetahui kalau akar tali jiwa dan daun sanggep gesang berada di Gunung Kencana. Lalu, dari mana mereka mengetahui semua itu? Padahal ia menuju Gunung Kencana juga karena akan mencari tanaman obat itu untuk mengobati dua tumenggung Malwapati. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba seorang murid pun berteriak kalau tempat penyimpanan obat dan pusaka mereka berantakan, dan simbol dari Gunung Kencana berupa tanaman kecil berdaun emas pun raib. Pria Mitra dan Padmasari menjadi heran mengapa orang-orang pusar angin itu malah mengambil simbol Gunung Kencana yang menurut mereka tidak memiliki kelebihan apa-apa. Yang dimaksud dengan simbol padepokan Gunung Kencana itu apa? Simbol padepokan Gunung Kencana itu berupa tanaman Suliwah, tanaman kecil yang berdaun keemasan dan berakar gantung pada dahan-dahannya. Berarti pada tanaman itulah akar tali jiwa dan daun sanggep gesang itu berada. Itu yang mereka cari, dan itu juga yang saya cari. Aku yakin bukan itu yang kamu cari. Tanaman itu tidak punya khasiat apa-apa. Mendengar Suliwah yang mengatakan bahwa tanaman simbol Gunung Kencana adalah akar tali jiwa, Nyi Jantur pun bertanya kepada Suliwah dari mana ia mengetahui tentang akar tali jiwa dan daun sanggep gesang tersebut. Suliwah pun kemudian menjelaskan bahwa semua itu atas petunjuk dewa untuk mengobati tumenggung Prabaskara dan Katiwanda yang terluka parah akibat roh jahat Rahwana Raja. Nyi Jantur pun kemudian mengatakan bahwa ia pernah mendengar seekor naga yang bernama Naga Tali Jiwa. Naga itu berdiam di puncak Gunung Kencana. Saya pernah mendengar nama seekor naga tali jiwa namanya, yang berada di puncak Gunung Kencana. Iya, pasti ada hubungannya. Iya, saya akan ke puncak Gunung Kencana untuk mencari naga itu. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, Suliwah dan Jagat Satria pun akhirnya tiba di depan sebuah gua yang mereka kira gua itulah yang dimaksud oleh Nyi Jantur.
Suliwah pun kemudian meminta jagat satria untuk mencari burung yang akan dibakar dan berguna untuk memancing naga tali jiwa itu keluar dari sarangnya setelah mencium aroma burung tersebut. Di malam harinya, Suliwah pun terlihat sedang membakar burung hasil buruan jagat satria tadi siang. Dan tak lama kemudian, dari dalam gua tersebut terdengar raungan naga yang tak lain adalah naga tali jiwa yang hendak keluar. Dua pendekar Malwapati itu pun segera bersiap menyambut kehadiran naga raksasa itu. Pada awalnya, Suliwah pun menyuruh jagat satria untuk berbicara baik-baik kepada naga itu untuk mengatakan tujuan mereka ke tempat itu. Namun ternyata sepertinya naga tersebut tidak mengerti bahasa manusia, sehingga mereka berdua pun harus bertarung menghadapi serangan-serangan naga tersebut. Maafkan kami naga tali jiwa. Tidak apa-apa, Suliwah. Hanya dengan cara inilah aku akan kembali ke wujud asli. Ya, naga tali jiwa sebenarnya adalah manusia yang dikutuk menjadi naga penjaga akar tali jiwa dan daun sanggep gesang. Dan berkat Suliwah yang mampu mengalahkannya, akhirnya hilanglah kutukan tersebut dan berakhir sudah tugasnya untuk menjaga benda keramat itu. Ia pun kemudian mempersilahkan Suliwah untuk mengambil akar tali jiwa dan segera membawanya ke Malwapati guna menyembuhkan dua temenggung Prabu Angling Dharma yang sedang sakit itu. Ya, itulah akar dan daun yang kamu cari, Suliwah. Cepat bawa pulang dan gunakan untuk mereka yang membutuhkan. Saya juga baru kali ini Setibanya di melihat. Malwapati, Suliwah pun Dan saya segera baru yakin menyerahkan setelah pohon akar naga tali tali jiwa itu kepada Prabu Angling Dharma. Sang Prabu pun kemudian Dua bertanya meyakinkan apa yang tentang dia cara berikan pada menggunakan saya. daun dan akar tali jiwa itu. Lalu Suliwah pun menjelaskan bahwa cara menggunakannya adalah dengan cara direbus, yang kemudian diminumkan kepada yang sakit. Dan yang paling penting adalah akar dan daun tersebut bisa digunakan selamanya, tidak hanya sekali saja. akar dan daun yang begitu susah kamu cari hanya bisa digunakan sekali? Tidak, Gusti Prabu. Daun dan akar ini bisa kita simpan dan bisa kita gunakan pada saat kita membutuhkannya, Gusti Prabu. Oh, tidak, Tuan Bahadur. Kita harus gagalkan pengobatan itu. Kita harus rebut akar tali jiwa dan daun sanggep gesang itu dari tangan Suliwah. Iya. Kita harus merebut akar dan daun itu, kan? Ya. Singa Maruta yang mengintip semuanya melewati spion sihir Ere King Bahadur pun menjadi sangat khawatir kalau Suliwah benar-benar menyembuhkan dua temenggung Malwapati itu. Ia pun kemudian bertekad untuk menggagalkannya dengan cara menyerang langsung Malwapati. Bahadur dan Singa Mandala pun kaget mendengar pernyataan Singa Maruta itu. Mereka merasa tidak mungkin menang jika menyerang Malwapati secara terang-terangan. Singa Maruta pun kemudian dengan tegas menyatakan bahwa ia mempunyai 3 gelembung rahwana di dalam dadanya yang bisa dipergunakannya untuk menghancurkan Malwapati. Dan dengan kekuatan dahsyat tersebut, ia merasa yakin jika bisa menghancurkan Angling Dharma. Bayangan halu Raja Abal-Abal itu pun berkumandang. Gelembung bencana! Mundur semua! Mundur! Di Malwapati, tampak Suliwah sedang memulai pengobatannya pada Temunggung Katiwanda dan Prabaskara. Ia pun telah mempersiapkan 2 minuman yang berasal dari akar tali jiwa serta daun sanggep gesang. Di sisi lain, tampak pasukan besar angin yang dipimpin langsung oleh Singa Maruta bergerak menuju Malwapati. Mereka jelas hendak menyerang Malwapati. Sang Prabu dan yang lainnya tampak sedang melihat keadaan 2 temunggungnya. Sedangkan di luar sana, Singa Maruta telah menjebol gerbang dan mengobrak-abrik prajurit Malwapati dengan gelembung-gelembung rahwana raja.
Di balai pengobatan, Suliwah pun menjelaskan kepada semuanya bahwa gelembung Jatrahwana sudah terlanjur menyatu di dalam tubuh dua temenggung tersebut, sehingga akan ada perlawanan atau mereka akan berontak, sebab kesadaran dua temenggung itu belum pulih dan normal. Tiba-tiba seorang prajurit pun datang dan melaporkan bahwa Singa Maruta mengamuk di depan istana. Sang Prabu yang mendengar semua itu pun kemudian langsung mengajak Sudawirat untuk keluar menghadapi para perusuh itu. Kehadiran Sudawirat pun sedikit memberikan angin segar bagi pasukan Malwapati, karena dengan kelincahannya Sudawirat mampu menghajar semua musuh yang berada di dekatnya. Silakan mundur Paman Singa Maruta. Singa Maruta pun benar-benar terluka akibat gelembung kekuatannya yang ternyata tidak mampu menghalau serangan panah Pasopati Angling Dharma. Sang Prabu pun kemudian menjelaskan bahwa 3 kekuatan gelembung Rahwana yang dimiliki Singa Maruta adalah hanya kekuatan semu dan bukanlah ilmu kesaktian. Angling Dharma pun kemudian mengusir Singa Maruta untuk segera kembali ke pusar angin. Kenapa? Ayo Tuan. Mundur semua. Cukup. Biarkan mereka pergi. Baik Gusti. Setelah semuanya berakhir, Senopati Dharma Yuda yang sedang terluka pun meminta ampun kepada rajanya karena ia tidak mampu mengusir Singa Maruta dari Malwapati. Sang Prabu pun kemudian membesarkan hati Senopati itu karena memang Singa Maruta tidak akan bisa dikalahkannya, sebab gelembung Jatrahwana hanya bisa ditandingi oleh panah Pasopati. Selanjutnya, Sang Prabu pun meminta Senopati Dharma Yuda untuk mengurus semua prajurit yang terluka supaya dibawa ke balai pengobatan. Maaf Gusti, lapor Gusti. Ada apa? Kedua temenggung kejang-kejang. Gusti Prabu, apakah ini yang dimaksud Suliwa akan terjadi penolakan? Iya, hawa panas akan keluar dari tubuh para tumenggung kita. Kita harus membantu Suliwa untuk mengusir anasir jahat Rahwana Raja. Nah, kamu sekarang boleh pergi dulu. Nanti aku akan menyusul. Baik Gusti Prabu. Permisi. Sementara itu, dua temenggung Malwapati itu tampak meronta-ronta meminta tolong karena merasa kesakitan dan kepanasan setelah meminum ramuan tabib Suliwah. Mereka pun kemudian mampu melepaskan diri dari ikatan yang membelenggunya. Dengan ganas, mereka langsung menyerang Suliwah dan yang lainnya. Setelah bertarung beberapa jurus, Suliwah pun kemudian mengeluarkan ajian pamungkasnya, yaitu Aji Inti Api, yang tentunya sangat ditakuti oleh roh Jatrahwana Raja yang ada di dalam tubuh keduanya. Dengan ajian dahsyat tersebut, Suliwah pun kemudian mampu mengusir roh jahat itu seorang diri, sebab memang hanya dengan ajian itulah dirinya bisa mengusir roh-roh jahat tersebut. Jadi api. Tidak, kita tinggalkan wadah ini. Semuanya pun tampak senang setelah melihat bahwa Suliwah mampu mengusir roh jahat itu keluar dari tubuh dua temenggung tersebut. Suliwah pun kemudian meminta bantuan kepada mereka untuk mengobati keduanya hingga pulih. Sudah Gusti, sudah selesai. Apalagi setelah ini? Sekali lagi, mereka harus minum jamu untuk penyembuh. Apalagi setelah itu? Pengobatan selesai Gusti. Tabib, jamunya sudah siap, Tabib. Oh iya, bawa sini.
Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Dan ini adalah uploadan terakhir gua di tahun 2021 gitu ya guys. Ini adalah video penutup di tahun 2021. Semoga di tahun yang akan datang bisa menjadi lebih baik lagi, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa rajin upload untuk selalu menghibur kalian semua. Oke, seperti itu dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.